saudara yang dihormati. Upacara pengibaran bendera kebangsaan merah putih dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87. Sanakan. Namun, upacara pengibaran bendera kebangsaan merah putih dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-87 tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2015 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan.
kepala untuk mengheningkan cipta, mengenang arwah para pejuang, pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengeningkan cipta, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perapatan pemuda-pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan nama Yaung Japa, Yaung Sumatera Barat,
membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku tertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan ajas ini wajib dipakai oleh perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia, diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dengan segala surat kabar dan dibacakan di beberapa perkumpulan-perkumpulan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berkumpul bersama pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2015. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang saya hormati, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-87 ini, saya ingin mengajak kepada seluruh peserta upacara, khususnya kepada generasi muda kita yang berada di lingkungan Kabupaten Tangerang, untuk dapat merefleksikan kembali tentang tekad para pemuda untuk mewujudkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jangan sampai peringatan Hari Sumpah Pemuda hanya sebatas rutinitas semata dan kehilangan makna yang sesungguhnya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda harus kita maknai kembali sesuai dengan semangat kekinian, tanpa harus kehilangan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus melakukan refleksi ke belakang, sekaligus kita harus mengantisipasi ke depan sejarah perjalanan bangsa dalam menghadapi tantangan baru dan semangat nilai-nilai Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 tahun 2015. Salawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih patut kita sampaikan kepada para tokoh pemuda pada tahun 1928, pada tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda Nusantara untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan negeri ini. Hadirin yang saya hormati dan pemuda-pemudi harapan bangsa, peringatan Sumpah Pemuda ke-87 kali ini kita pemuda menunjuk aksi satu untuk bumi.
Tema ini didasari atas keprihatinan yang mendalam terhadap dua hal. Pertama, hari ini kita disuguhi fenomena baru tentang berubahnya pola realisasi masyarakat kita akibat arus modernisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan skill, namun pada sisi yang lain, kemajuan teknologi dan informasi ini juga membawa dampak yang negatif. Informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya tanpa dapat kita bendung dengan baik. Lahir generasi baru yang memiliki pola pikir serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan pragmatis. Betapa sering akhir-akhir ini kita disuguhkan oleh kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang melibatkan anak-anak serta generasi muda kita. Setelah ditelusuri, kasus-kasus tersebut bermula dari interaksi di media sosial, di mana media sosial telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama. Sosial media berjalan 24 jam. Tidak mudah bagi orang tua, guru, lembaga pendidikan, termasuk negara untuk dapat mengontrolnya. Disinilah gerakan revolusi mental yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menemukan relevansinya. Hanya dengan pembangunan karakter kita bisa kuat, tangguh, dan kokoh menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi ini. Melalui gerakan revolusi mental, kita berharap para pemuda Indonesia memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik secara jernih, sesuai dengan akal sehat mereka, tanpa harus bergantung dari kehadiran orang tua maupun negara di sampingnya. Sudah bukan eranya lagi pemuda diawasi, dikekang, apalagi diintimidasi. Saatnya kita memberikan pendampingan, fasilitasi, dan motivasi kepada mereka untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Keprihatinan kedua adalah terkait fenomena pengelolaan sumber daya alam, di mana kita belum sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainability development. Sebagai negara tropis, Indonesia menjadi tumpuan dunia untuk menjaga keseimbangan iklim melalui pasukan oksigennya. Namun hari ini, justru kita menjadi negara yang menyumbang polusi terbesar di kawasan Asia Tenggara melalui kabut asap. Kita sendiri sudah merasakan dampaknya cukup lama. Dampak kesehatan adalah yang paling nyata. Selanjutnya, dampak perekonomian akibat sistem transportasi yang tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya menggugah semangat kepeloporan pemuda untuk mengambil bagian dalam penanggulangan musibah kabut asap, khususnya juga gerakan menjaga keseimbangan iklim melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Karena salah satu ikrar penting dalam sumpah satu tanah air Indonesia. Poin ini memberikan tekanan yang sangat kuat kepada para pemuda akan pentingnya menjaga tanah dan air sebagai bagian penting dari komponen bumi yang kita pijak demi keberlangsungan masa depan generasi penerus kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tema Sumpah Pemuda Satu Bumi, saya mengajak pemuda Indonesia menjadi khalifah fi'ah yang baik, adil, dan bertanggung jawab hanya dengan menjaga. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 membuat kita bangga bahwa pemuda Indonesia telah mengawali sebuah perubahan besar untuk negeri kita ini. Tekad dan keberanian pemuda kita telah menginspirasi dan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dideklarasikan. Sungguh sebuah momentum sejarah yang patut untuk terus kita kenang, kita refleksikan, kita pelajari, kita teladani, dan kita semaikan spiritnya demi kebangkitan para pemuda Indonesia. 28 Oktober 1928, tahun yang cukup jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, pemuda kita sudah memiliki kesadaran yang sangat tinggi bahwa tanpa persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara tidak akan pernah bisa terwujud. Kobaran semangat kesatuan, persatuan, dan cinta tanah airlah yang membuat hati para pemuda pada saat ini dari seluruh penjuru negeri berkumpul dan berikrar suci demi cita-cita luhur tegaknya Indonesia. Akhirnya, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-87. Melalui revolusi mental pemuda, kita harapkan lahir generasi muda Indonesia yang tangguh, berkarakter, mandiri, dan rela berjuang untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Rela berkorban meninggalkan ego sukunya,
ego agamanya, ego kedaerahannya, ego kelompok, dan ego pribadi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu Indonesia. Seperti yang pernah dilakukan oleh pemuda pendahulu kita. Inilah tanah air kita, bumi kita, masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2015, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran juga keberhasilan kepada kita semua untuk membangun solidaritas dan soliditas pemuda dalam berperan aktif dalam pembangunan daerah dan masyarakat. Semoga kita diberikan petunjuk dan inayahnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku para aparatur pemerintah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Camat Curug. 2. Pemuda Prestasi Sosial ke Jepang mewakili Indonesia, SMA N1 Kabupaten Tangerang. 3. Juara Kemah Bakti 2015, Kecamatan Sukamulya. 2. Juara LTUB tingkat Kabupaten Tangerang tingkat SD, SD Kuta Jaya 1 Pasar Kemis. Tingkat SLTP, SMPN 1 Kronjo. Tingkat SLTA, SMAN 26 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kemiri. Pemuda Kapal Pemuda Nusantara, Fitri dari Balaraja. Popnas Atlet peraih medali emas, Rahman. Terima kasih. Terakhir pelatih atlet Popnas, Hafiner. Kepada Inspektur Upacara. Upacara kesehatan laporan selesai. Balik tempat. Balik kelas. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Dan Sudah selesai. Nah, baik. Acara sudah selesai. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Terima kasih. Sukses. Terima kasih, Pak. Enggak, terima kasih. Lanjutkan Pak. Bubarkan dulu pasukannya. Terima kasih. Dari mana ini? Kabupaten Tangerang semuanya. Siap. Iyalah masih dari luar. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Dari Kelapa II. Iya. Pak Noan ya. Terima kasih. Kalau apel yang pada benar, hormat benderanya. Ya. Ayo. Yuk. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ikut Pak ya. Harus selalu ya. Yuk. Makasih. Ya. Lapor, upacara Kan. siap bubarkan.
Upacara selesai, pasukan